Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi dari hasil proyek yang sudah dibuat. Untuk proyek yang kami buat adalah sistem laporan kunjungan dan berobat klinik. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Harim Mailana Zuhri, lalu ada Miftahul Huda, ada Ika Aryani, dan saya sendiri, Fawas Dava. Lalu untuk PRD-nya, di IRD ini ada tabel pasien, tabel poli, dokter, jadwal dokter, kunjungan, obat, resep, dan resep detail. Untuk tabel masternya sendiri ada pasien, poli, dokter, obat, dan juga jadwal dokter. Lalu untuk relasinya dari pasien ke kunjungan itu one to many, satu pasien bisa berkali-kali mengunjungi klinik. Poli ke dokter itu one to one, satu dokter hanya bisa satu poli. Lalu untuk nama poli, untuk poli ke jadwal dokter itu one to many. Satu poli bisa memiliki banyak jadwal dokter. Lalu untuk dokter ke jadwal dokter one to many juga. Satu dokter bisa punya banyak jadwal. Lalu dokter ke kunjungan relasinya many to many. Satu kunjungan, banyak kunjungan juga bisa banyak dokter. Lalu kunjungan ke resep one to many. Satu kunjungan bisa berisi banyak resep. Dan resep ke resep detail itu one to many juga karena di dalam resep itu bisa banyak resep detail. Lalu obat ke resep detail. Jadi obat ditaruh di dalam resep detail dan bisa banyak obat juga. Lalu untuk LRS-nya juga sama. Di sini ada untuk tabel-tabelnya ada pasien, poli, dokter dan lainnya. Oke, di flow aplikasi pertama ada autentikasi. Pertama kali buka aplikasi akan masuk ke form login dulu, lalu masuk validasi user, cek DB, kalau misalnya gagal nampilin pesan, kalau misalnya berhasil masuk ke form menu, nyimpen username sama role-nya. Role-nya ada admin, petugas, dokter, dan kasir. Untuk admin, dia bisa akses paling banyak, ada master, transaksi, sama report, kecuali report pembayaran. Lalu untuk petugas, dia bisa ngisi data master dan report juga. Untuk dokter, dia data-data yang sifatnya klinis seperti kunjungan, resep, dan report. Lalu untuk kasir, dia bisa mengakses pembayaran, tapi tidak bisa mengakses data master dan transaksi. Lalu untuk master data, ada data pasien, poli dan dokter, data obat, dan juga data user. Lanjut ke form transaksi, ada kunjungan, resep, pembayaran. Lalu untuk reportingnya ada report kunjungan, jadwal dokter, report obat, sama resep dan resep detail. Untuk reporting, nanti ketika klik cetak akan diarahkan ke Jasper. Di sini menggunakan library Jasper. Lalu Jasper akan mengambil data dari database. Dan untuk form master data atau transaksi, ketika CRUD atau simpan data atau ubah datanya akan masuk ke database yang bernama database klinik. Yang tabel-tabelnya tadi sudah dijelaskan di IRD dan ILRS-nya. Lalu lanjut ke demo aplikasi. Nah, di sini form pertama yang pertama kali dibuka itu form login dulu. Jadi sebagai pintu masuk utamanya ada di form login, lalu akan masuk menggunakan username yang telah disediakan. Untuk admin, username admin, passwordnya juga admin. Lalu untuk petugas, username petugas, passwordnya petugas. Lalu untuk kasir, username kasir dan passwordnya juga kasir. Lalu untuk dokter juga sama, dokter, username dokter, passwordnya juga dokter. Pertama kita masuk sebagai admin dulu, karena admin akses menunya paling banyak. Oke, jadi setelah login akan masuk ke halaman dashboard atau form menu yang dimana di sini bisa terlihat dia loginnya sebagai apa. Tadi kita masuk sebagai admin dan juga ada role-nya sebagai apa, di sini role-nya admin.
juga. Lalu untuk form-formnya dia hampir terbuka semua kecuali pembayaran, karena pembayaran hanya bisa diakses oleh role kasir. Lalu yang pertama di sini ada form user. Form user ini nanti dibuat untuk mengisikan user-user yang baru. Jadi misalnya kita ingin menambah user dengan username-nya misalnya Jaka, lalu passwordnya kita kasih Jaka 123. Dan kita bisa pilih role-nya petugas, dokter, atau kasir. Di sini kita coba role-nya adalah petugas, lalu statusnya bisa aktif atau nonaktif. Ini berguna untuk mengubah data user yang sudah ada menjadi nonaktif. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika diklik simpan akan menampilkan pesan data user berhasil disimpan ketika datanya berhasil disimpan. Lalu klik OK dan otomatis data akan masuk ke dalam tabel yang tadi kita sudah inputkan, ada Jaka, lalu passwordnya Jaka 123, di sini ada petugas dan statusnya aktif. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau ubah, misalnya eh, si Jaka ini kita pengen ganti role-nya menjadi admin, kita bisa klik di sini pada nama Jaka, username Jaka, kita klik lalu datanya akan tampil di sini. Lalu ketika kita ingin mengubah, kita tinggal pilih aja role nih. Jadi admin misalnya, kita ubah jadi admin, terus kita klik ubah. Nah, ini data user berhasil diubah, berarti tandanya sudah masuk perubahannya ke database. Dan ketika kita klik data yang ada di sini, itu button simpannya akan nonaktif karena kita tidak bisa simpan lagi, tapi hanya bisa diubah. Oke, lalu kita klik OK. Dan di sini Jaka sudah berubah role-nya menjadi admin. Lalu kalau misalnya kita sudah memilih, tapi kita ingin batal atau nggak jadi mau edit, kita bisa klik batal dan field yang ada di sini kembali kosong untuk bisa diisi data baru. Lalu misalnya kita ingin menghapus username Dava contohnya. Nanti di sini bisa diklik datanya, lalu bisa diklik hapus, lalu akan muncul konfirmasi dulu apakah ingin menghapus user ini. Jika iya, kita klik yes dan data user berhasil dihapus. Lalu kita bisa lihat di sini data Dava sudah hilang dari tabel. Lalu kita juga bisa mencari user-user yang ada di sini. Contohnya misalnya kita mencari admin. Lalu kita klik cari. Nanti di sini akan muncul username admin, password admin, dan juga role admin keluar. Jika kita mencari Jaka, username Jaka, maka akan muncul username-nya, lalu juga role-nya apa, dan passwordnya juga kelihatan. Oke. Terus kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa klik keluar untuk menutup form ini. Ya, formnya nggak kelihatan nih usernya ya. Cuma dari dashboard reporting klinik aja sih bang. Capek banget gua sih. Padahal kalau di abang udah dipindah ya bang ya? Udah, karena share screen-nya dia kalau misalnya semua nggak bisa kelihatan. Nggak, Kelihatan. nggak kelihatan muka-mukanya, harus satu-satu baru bisa kelihatan. Tuh, jadi gue capek banget. Ngentot. Oke, kita pertama masuk ke form user. Di form user ini berguna untuk menambahkan eh, user yang digunakan untuk login. Contohnya di sini ada admin, petugas, dokter, kasir. Lalu di sini ada user Jaka yang dia role-nya sebagai admin. Nah, kalau misalnya kita mau nambah user, kita bisa input baru di sini. Untuk ID user tidak perlu diinput karena udah otomatis keisi. Misalnya kita ingin nambah user Dava dengan passwordnya 1234. Di sini kita bisa pilih role-nya, misalnya admin.
Lalu statusnya juga bisa dipilih aktif atau nonaktif. Kalau misalnya sudah selesai, bisa diklik simpan, lalu akan tampil pesan berhasil kalau misalnya data berhasil masuk di database. Kita klik OK dan data akan muncul di tabel. Kita bisa dilihat di sini ada user yang telah ditambahkan dengan username Dava, passwordnya 1234, role-nya admin, dan statusnya aktif. Jika kita ingin mengubah, kita bisa klik data yang ada di tabel. Lalu misalnya kita ingin ganti role-nya menjadi petugas. Kita tinggal ganti role-nya petugas. Lalu statusnya jadi nonaktif. Kita tinggal ganti nonaktif. Lalu klik ubah. Nah, ketika berhasil masuk ke database, muncul pesan berhasil yaitu data user berhasil diubah. Kita klik OK dan di sini datanya sudah berhasil terubah dengan username Dava, role-nya jadi petugas dan statusnya nonaktif. Lalu ketika kita ingin menghapus data yang tidak diperlukan lagi, kita bisa pilih datanya, lalu klik tombol hapus, lalu akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menghapus user ini. Jika iya, kita klik yes dan klik OK dan username Jaka itu telah dihapus dari data. Lalu ketika kita ingin batal atau nggak jadi ngubah, kita bisa klik batal dan field inputnya juga hilang bersih gitu ya. Jadi bisa diinput dengan data baru. Lalu jika kita ingin mencari data yang ada di sini, kita bisa ketik di sini dengan ketik username-nya atau role-nya. Ketika diklik cari, akan muncul admin. Misal kita cari admin, di sini akan muncul admin, username-nya, password-nya, role-nya ketemu semua. Lalu kalau misalnya kita ingin mencari petugas, nah di sini akan muncul nih username petugas dan juga role petugas. Seperti itu. Dan ketika kita sudah selesai, kita bisa klik keluar untuk menutup form ini. Oke. Oke. Oke, lanjut untuk selanjutnya akan masuk ke form poli atau data poli yang akan disampaikan oleh Ika. Oke, bentar, ganti dulu share screen-nya. Oke, udah. Ya kelihatan kan? Ya, sudah baik. Selanjutnya di sini ada form poli. Form poli ini juga digunakan untuk mencatat daftar poli yang tersedia di klinik. Contohnya poli umum, poli gigi, poli anak atau poli lainnya sesuai kebutuhan klinik. Jadi ID poli ini dibuat otomatis oleh sistem. Kita hanya perlu mengisi nama polinya saja. Mau diisi dulu nggak, Dap? Iya, diisi dulu aja. Ya. Ya. Iya, contohnya poli gigi. Lalu akan Lalu selanjutnya bisa diklik di tombol simpan. Itu untuk menambah poli baru. Lalu kalau mau diubah, kita hanya mengklik tombol ubah untuk memperbaiki nama poli. Contohnya yang ubah. Ya, ini yang gua. Oke, jadi data poli sudah berubah. Selanjutnya di sini ada tombol tombol hapus, maaf. Itu untuk menghapus poli yang dipilih. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya ada tombol batal, di mana untuk membersihkan form tersebut. Nah, sudah berhasil. Lalu data poli ini nantinya akan dipakai di form dokter, jadwal dokter, dan kunjungan.
sebelum memasukkan dokter atau jadwal, data poli ini sebaiknya dibuat terlebih dahulu. Oke, udah ya. Ya, sudah. Oke. Selanjutnya. Lalu lanjut ke data dokter. Untuk form dokter akan disampaikan oleh Hari. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari tadi si Ika untuk mendemokan from dokter. Jadi from ini kita mencatat dokter yang bekerja di klinik. Nah, di sini kan ada nama dokter. Kalau ID dokter itu nggak perlu diisi karena udah dibuat otomatis. Nama dokternya, contoh nama dokternya itu dokter Dava. Dokter siapa? Dava. Buset. Ya. Oke. Untuk poinnya bisa kita pilih. Nah, terus di sini ada nomor handphonenya, bisa dicatat juga, dan alamat si dokter tersebut. Nah, statusnya itu bisa kita aktifkan maupun dinonaktifkan berdasarkan jadwal si dokter itu. Bentar ya, Bang. Oh iya. Oke. Nah, Ya, lanjut. jadi kalau misalkan data dokter itu udah terisi penuh, bisa kita simpan. Nah, itu nanti dia akan muncul di tabel di bawah ini. Ada ID dokternya, nama dokter, ID poli, nomor handphone dokternya, alamat, dan statusnya. Nah, kalau misalkan mau kita ubah, diklik dulu apa namanya yang ada di tabel Pilih. itu, data dokternya, baru kita ubah. Misalkan kayak alamat dokternya salah, itu bisa kita ganti. Ntar dia Jakarta bisa ganti Depok. Nah, itu bisa kita simpan kembali. Kita klik ubah. Nah, sekiranya kalau misalkan si dokter itu udah nggak bekerja di klinik tersebut, bisa kita hapus untuk datanya. Oke. Dan di sini pun ada tombol batal. Tombol batal itu kalau misalkan kita nggak jadi masukin data dokter tersebut. Dan kalau misalkan udah selesai itu bisa keluar. Oke. Oke, sekarang lanjut ke Om. Form jadwal dokter akan disampaikan oleh Huda. Oke, saya akan menjelaskan dari hari. Di sini ada data form jadwal dokter digunakan untuk mengatur kapan dokter praktik
dan beberapa kota pasien yang bisa diterima. Oke, kita klik, pilih dokter, menggunakan pilih form. Setelah itu, kita tentukan hari, jumlah, mulai jam selesai. Oke, udah. Kota di sini berarti jumlah maksimal pasien yang bisa dilayani pada jadwal tersebut. Kita aplikasi juga melakukan validasi kota harus berupa angka, bulat, dan jam harus ditulis dengan format waktu yang benar. Data jadwal ini penting karena nantinya bisa digunakan sebagai revisi saat pasien melakukan kunjungan atau saat membuat laporan data dokter. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ada data obat. Ini akan disampaikan oleh Huda juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan data form obat. Form data obat digunakan untuk mencatat obat yang tersedia di klinik. Di sini kita harus memasukkan mana obat satuan, harga, stok awal, dan stok masuk. Stok akhir dihitung dari data stok. Jadi menggunakan tidak perlu mengisi stok akhir secara manual. Jika hasil stok akhir minus, apalagi akan memberikan peringatan karena stok akhir tidak boleh negatif. Tanggal expire juga divalidasi agar tidak sebelum tanggal hari ini, berguna supaya data obat yang digunakan dimasukkan tetap masuk akal dan aman digunakan.
Data obat ini dipakai pada form resep, terutama ketika dokter atau pasien dan petugas menambahkan detail obat pada resep pasien. Hah? Oke, untuk form itu sudah. Lalu selanjutnya ada form kunjungan. Di form kunjungan saya sendiri yang akan menyampaikan. Di form kunjungan ini, yang pertama untuk nomor kunjungan itu akan diisi otomatis. Lalu untuk ID pasien, oh iya, belum data pasien. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke data pasien dulu, data master pasien. Untuk data pasien nanti akan disampaikan oleh Hari. Dah, Di sini kita udah buka nih from data pasien. From ini digunakan untuk mencatat identitas pasien yang datang ke klinik. Nah, di sini ada tampilannya itu ada nik, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, dan alergi. Nah, di sini boleh kita isi untuk nik-nya. Nik itu 16 angka. Kita coba asal masuk aja dulu. Di sini kita isi nama pasien, contohnya Huda, jenis kelaminnya di sini ada pilihan laki-laki atau perempuan. Kita pilih laki-laki untuk nama Huda. Nah, tanggal lahir di sini kita bisa pilih misalkan di tahun 2002. Kita pilih lagi di tanggalnya tanggal 7. Nah, bulannya bulan 5. Nomor handphonenya bisa kita isi juga. Alamat di sini kita isi aja kota wisata. Nah, di sini ada alergi. Jadi kalau misalkan pasiennya memiliki alergi, contoh kayak si Uda, dia punya alergi minum obat-obatan ini gatal-gatal. Nah, itu bisa kita isi misalnya dari antibiotik kayak gitu. Bisa kita klik simpan jika sudah, dan nanti akan muncul di tabel bawah ini. Dan jika misalkan ada datanya yang salah, itu bisa kita rubah. Bisa kita klik tombol ubah, itu misalkan ditambahin untuk alerginya. Alerginya itu dia alergi obat antibiotik. Klik ubah.
Di sini kita bisa lihat lagi kalau misalkan di sini ada pasien yang namanya Dava, itu kalau misalkan pasiennya itu udah nggak berobat lagi bisa kita hapus. Salah, yang ke pencet malah si ini udah. Nah, kita isi ulang lagi aja ya. Untuk nikahnya bisa kita isi asal dulu aja. Namanya tadi Huda, laki-laki, tanggal lahirnya 2002, 2002 tanggal 7 bulan 5. Kita isi lagi kayak data yang sebelumnya. Untuk alerginya tadi ada alergi obat gatal sama alergi antibiotik yang tadi udah kita isi. Nah, itu bisa kita simpan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan sudah itu bisa kita keluarkan. Di sini kan udah selesai nih untuk kita untuk mendatanya. Sama sih rulesnya kayak apa namanya from yang sebelumnya cara-caranya. Jadi kalau misalkan data ini udah terselesaikan bisa kita keluarkan. Oke, untuk form pasien sudah, lalu lanjut ke form kunjungan. Untuk data kunjungan, pertama di sini kita pilih pasiennya dulu. Jadi ada nama Dava dan Huda, kita pilih Huda. Lalu kita juga bisa pilih nama dokternya. Lalu kita pilih polinya apa. Nah, lalu tanggal kunjungannya kapan? Untuk tanggal kunjungan itu nggak bisa backdate karena untuk menghindari edit transaksi ya. Jadi nggak transaksi nggak bisa backdate, biasanya cuma hari ini doang. Lalu misalnya kita pilih tanggal hari ini 27 bulan 5 2026. Nah, ini untuk status pertama itu statusnya menunggu dulu karena masih dalam antrian. Lalu keluhannya misalnya dia sakit kepala, mual, lalu diagnosanya misalnya eh masuk angin gitu ya. Terus tindakannya adalah nanti pemberian obat. Oke. Terus kalau misalnya udah diisi, nanti kita tinggal klik simpan. Berhasil, lalu ntar datanya masuk ke dalam tabel. Nah, kalau misalnya ada yang salah atau kita mau mengupdate, misalnya statusnya udah lagi diperiksa sama dokter, kita bisa tinggal ubah jadi diperiksa, terus tinggal kita ubah. Nanti statusnya di sini adalah diperiksa. Lalu kalau misalnya udah selesai atau bisa juga batal. Nah, ini kalau misalnya selesai, kita isi dulu, kita pilih dulu pasiennya atau data kunjungannya, lalu kita ganti menjadi selesai. Oke, lalu kalau misalnya ubah dan sudah berhasil menjadi selesai. Lalu, oke, lanjut. Jadi untuk form kunjungan itu nggak bisa hapus data ya karena akan terjadi kecurangan kalau misalnya bisa hapus data. Jadi untuk hapus datanya di disable. Lalu kalau misalnya sudah kita bisa keluar dari form ini, klik keluar.
Lalu akan balik lagi ke form menu. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada report kunjungan. Nah, report kunjungan ini berguna belum muncul. Nah, report kunjungan ini berguna untuk menampilkan data kunjungan yang telah dimasukkan. Nah, ketika kita juga bisa filter mulai dari kunjungan tanggal berapa saja yang ingin dimasukkan, misal dari tanggal 21 atau dari tanggal 22 sampai 25, nanti akan muncul filternya eh, kunjungan apa saja yang ada di tanggal tersebut. Lalu kita juga bisa memfilter berdasarkan status, misalnya menunggu, lalu ada yang selesai. Nah, karena di tanggal tersebut tidak ada kunjungan yang selesai, kita bisa ganti filter. Nah, di sini muncul keluhan yang sudah selesai statusnya. Lalu kita juga bisa cari nama pasien, misalnya tadi Dava tampilkan. Nah, karena nggak ada di filter ini, kita bisa reset dulu. Nah, karena nanti setelah selesai semua, kita bisa cari misalnya nama pasiennya udah, kita akan tampil di sini. Lalu ketika kita ingin melihat reportingnya, kita bisa klik cetak. Eh, Nah, akan tampil report kunjungan menggunakan Jasper. Jasper Report. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini untuk reportingnya. Seperti itu. Lalu setelah reportingnya selesai, kita bisa balik lagi ke halaman dashboardnya. Oke, balik ke halaman dashboard. Lalu selanjutnya ada form pembayaran. Nah, untuk form pembayaran ini kita harus logout terlebih dahulu. Kita logout, lalu kita ganti usernya menggunakan, ini kita logout, kita ganti usernya menggunakan kasir. Karena pembayaran hanya bisa diisi oleh kasir. Nah, di sini sudah muncul, udah masuk dia login sebagai kasir, lalu role-nya juga kasir. Nah, di sini kita bisa memilih menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini nanti kita bisa pilih kunjungannya. Nah, di sini utamanya adalah kunjungan yang telah selesai. Jadi kita pilih kunjungannya. Lalu kita bisa isikan biaya konsultasinya, misalnya 30.000. Lalu ada biaya tindakan jika memerlukan tindakan. Kalau misalnya tidak ada bisa kita kosongkan atau kita isi misalnya biaya tindakan 15.000. Nah, nanti untuk biaya obat dan total tagihan itu bisa kita klik hitung. Nah, ini karena obatnya di kunjungan ini belum ada resepnya, jadi biaya obatnya masih nol. Kita bisa pilih misalnya kunjungan yang lain. Oke, nah di sini biaya obatnya sudah ada karena di dalam kunjungan ini udah ada resepnya, resep obatnya. Nah, setelah kita hitung muncul itu langsung otomatis calculate biaya konsultasi, tindakan, obat, dan total tagihannya menjadi 45.500. Lalu untuk jumlah bayar ini adalah jumlah bayar jumlah uang yang diberikan oleh pasien. Misalnya dia memberikan uang 100.000. Nah, nanti kita hitung lagi. Nah, kembaliannya adalah 54.500. Lalu di sini juga bisa milih metode pembayaran tunai, transfer, kris, debit, asuransi. Misalnya kita pilih transfer. Lalu ada status pembayarannya, lunas atau belum lunas. Lalu kita klik simpan. Nah, berhasil.
Lalu datanya akan masuk ke dalam data tabel. Lalu di sini juga tidak bisa hapus untuk apa, menanggulangi kecurangan, tapi kita bisa ubah datanya. Misalnya di sini ada yang belum lunas, gitu ya, belum lunas. Habis itu ternyata dia mau ngelunasin. Nggak bisa pula anjir. Udah lah. Oke, jadi ya di sini juga bisa batal. Kalau misalnya kita klik batal, dia akan mereset semua field-fieldnya. Lalu jika sudah selesai bisa klik keluar. Oke, selanjutnya masuk ke form resep. Untuk resep ini akan disampaikan oleh Hari. Bentar, kita harus logout lagi. Masuk ke ini, kita ganti jadi admin. Ya, masuk ke form resep. Oke, udah. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari from kunjungan maupun dari report kunjungan. Nah, di sini ada from resep. Pertama, pilih kunjungan. Nah, ini penting karena resep harus terhubung dengan kunjungan pasien tertentu. Contohnya, kita pilih kunjungannya si yang tadi itu ada Huda. Nah, di sini kan ada catatan. Catatannya itu kayak contohnya tadi itu ada kayak alergi pada obat tertentu, kayak alergi obat gatal. Setelah itu kemudian kita pilih obat. Saat obat dipilih, harga satuan akan diambil dari data obat. Kita isi jumlah dan aturan pakainya 8. Aturan pakainya misalkan 2 kali sehari. Ini Aplikasi menghitung total. Kita klik tambah detail. Nah, nanti akan ada tampilan pada tabel berikut. Jika resep terdiri dari beberapa obat, ulangi proses ini untuk obat berikutnya. Kita klik jumlahnya 4. Aturan pakainya 1 kali sehari. Oke, kita tambah detail. Jika ada obat yang salah, kita pilih barisnya pada tabel di situ. Bisa kita klik yang tombol hapus detail. Setelah semua obat masuk, itu kita bisa klik tombol simpan resep. Aplikasi akan menyimpan data resep utama dan seluruh detail obatnya.
Kalau sudah, kita bisa keluar. Oke, untuk form resep sudah selesai. Lanjutnya kita akan masuk ke report resep. Ini akan disampaikan oleh Hari juga. Di sini belum. Daf, emang report obat enggak? Sabar belum? Oh, oke. Ntar habis ini. Ya, lanjut ke resep report resep dulu. Kita lanjut lagi ya ke Ya, report resep dan detail obat, menampilkan data resep secara lebih lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat resep dibuat pada tanggal berapa. Nah, contoh kita pilih tanggal awalnya itu tanggal 1 bulan 5 2026, tanggal akhirnya kita tarik sampai tanggal 27 bulan 5 2026. Untuk kunjungan siapa, pasiennya siapa, dokter dan polinya apa, lalu obat apa saja yang diberikan. Setiap obat pada resep tampil sebagai detail. Yang ada di tabel di bawah itu. Nah, kita bisa cari resep tuh berdasarkan pasien. Bang, gimana bang ya? sip. Dah. Nah, oke, baik, di sini kita cari nama pasiennya. Contohnya pasien atas nama Huda. Di sini bisa kita tampilkan. Nah, di sini cuma ada nama pasien yang atas namanya Huda. Nah, bisa kita klik salah satunya, lalu kita klik cetak untuk melihat report resepnya dan detail obat yang dipilih pasien Huda tersebut. Di sini ada dua macam obat ya. Yang dipilih itu ada paracetamol sama Mixagrip untuk obatnya. Dan di sini juga tertera harga, total, dan total keseluruhan dari obat tersebut. Oke, bisa kita back lagi. Begini tampilannya ya untuk resep pasiennya. Ya, habis ini. Ya, Oke. gue bingung. Report resep kan udah selesai. Dan bisa kita klik keluar dulu. Habis itu selanjutnya nanti masuk ke report jadwal dokter deh. Nah, masuk ke report jadwal dokter dulu. Nah ini report jadwal dokter akan disampaikan oleh Huda. Oke, di sini saya akan menampilkan report jadwal dokter yang digunakan untuk melihat daftar dokter yang sudah dibuat. Kita bisa memilih file berdasarkan hari atau mencari nama dokter dan polinya. Setelah klik, tampilan aplikasi menampilkan daftar jadwal beserta jam, taktik, dan kotanya. Di bagian ringkasan aplikasi menampilkan jumlah, jadwal, dan total kuota pasien. Dan terus cetak.
digunakan untuk membuka file laporan jadwal dokter. Di sini ada jadwal dokter, poli umum, dan harinya, tanggal, beserta jamnya. Oke, untuk report jadwal dokter udah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke report obat. Ini akan disampaikan oleh Ika. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk eh, report obat. Udah diklik belum daftar report obatnya? Oh iya, bentar. Belum muncul. Iya. Dah. Baik, ini tampilan dalam report obat, di mana report obat ini digunakan untuk melihat informasi obat dari dua sisi. Pertama, stok obat, lalu kedua ada pemakaian obatnya. Jadi kita lihat dulu untuk yang di stok obat. Jika jenis report yang dipilih adalah stok obat, aplikasi kan akan menampilkan daftar obat-obat tersebut, di mana ada stok akhir, tanggal expired, dan status stoknya. Seperti itu. Lalu jika jenis report yang dipilih pemakaian obat, maka aplikasi akan memunculkan data dari resep sehingga kita perlu bisa tahu obat apa saja yang paling banyak digunakan dalam periode tertentu. Lalu ada filter tanggal, itu digunakan untuk membatasi periode laporan. Dan kolom cari digunakan untuk mencari obat tertentu. Gitu. Lalu juga ada tombol cetak. Tombol cetak itu akan membuka preview laporan sesuai jenis report yang sedang dipilih. Ya, s- seperti udah ya dap. Ini belum yang laporan. Oh, untuk yang laporannya, jadi dia akan menampilkan nama obatnya, satuan, jumlah, harga, dan totalnya. Oke, untuk laporan obat udah selesai. Selanjutnya masuk ke report pembayaran. Ini menu terakhir. Ya, report pembayaran di sini, eh, ini tampilan report pembayaran yang digunakan untuk melihat seluruh transaksi pembayaran pasien. Jadi di sini kita juga bisa memfilter berdasarkan periode tanggal, ya, dan status pembayaran. Status pembayaran di sini ada lunas dan belum lunasnya. Lalu kita bisa melihat ada metode pembayaran, tunai, transfer, kris, debit, dan asuransi. Seperti itu. Lalu setelah kita klik tampilan, tampilkan aplikasi menampilkan tabel lengkap dengan data pasien, dokter, poli, biaya konsultasinya, tindakan, jumlah bayar, obat, dan totalnya. Dengan metode juga dan statusnya, keterangannya ditampilkan di sini. Lalu setelah itu ada tombol cetak yang digunakan untuk membuka preview report pembayaran dalam format Jasper. Nah, seperti ini tampilannya, reportnya, misal ada tampilan pasiennya, dokternya, lalu polinya, total bayar, metode, dan statusnya. Oke. Baik, untuk aplikasinya, untuk fitur-fiturnya eh, sudah semua disampaikan oleh kelompok kami. Terakhir ada fitur logout.
Untuk logout ini sudah dicoba sebelumnya untuk keluar dari form menu jika ingin berganti role atau berganti user. Mungkin dari kami untuk project sistem reporting klinik ini sudah sampai di sini, sudah selesai. Dan untuk penyampaian aplikasinya, untuk demo aplikasinya juga sudah selesai. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.